Membuahkan anggur merupakan tantangan tersendiri mengingat kondisi iklim yang berbeda dengan negara asal tanaman anggur. Namun dengan teknik yang tepat dan pengetahuan yang memadai, kita bisa menikmati hasil panen sendiri. Pada umumnya ada dua teknik membuahkan anggur. Yang pertama pruning total dan yang kedua potes pucuk atau pangkas pucuk. Untuk pembuahan pruning total, ketika pemangkasan tidak menyisakan daun satupun atau pohon digunduli, sedangkan untuk pembuahan potes pucuk atau pangkas pucuk, saat pemangkasan daun-daun yang ada di batang tersier tetap dipelihara. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuahkan anggur dengan teknik potes pucuk atau pangkas pucuk. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terlihat beri anggur dan bunga-bunga anggur dari hasil pembuahan teknik potes pucuk. Ada beberapa pohon anggur ya teman-teman, dan semua dibuahkan dengan potes pucuk. Terlihat bunga anggur ada yang baru penyerbukan dan ada yang masih berbentuk brokoli. Nah, ini masih brokoli seperti ini, ada juga yang baru kemarin dipangkas. Dan ada juga yang akan dipotes pucuk agar bisa berbuah lagi. Kalau yang ini dipotes pucuk juga 10 hari yang lalu. Ada juga yang dari tersier kecil pun juga bisa dipotes pucuk dan bisa mengeluarkan bunga seperti ini. Sekarang akan kita praktekkan langsung bagaimana cara pembuahan potes pucuk. Karena tak sedikit teman-teman yang menanyakan di kolom komentar, sebenarnya potes pucuk itu seperti apa? Tapi sebelum mempraktekkan bagaimana cara pembuahan potes pucuk, kita ulas sedikit tentang bagian batang-batang anggur ya teman-teman. Nah, seperti ini ditanam di tanah langsung atau di grounding. Ini namanya dari bawah sampai ke para-para. Ini namanya batang primer ya teman-teman, sampai ke para-para ke atas. Nah, kemudian yang mulai belok direbahkan, ini namanya batang sekunder. Sampai panjang ya, kurang lebih ini ada 3 meteran sekundernya. Ini primer. Kemudian di batang sekunder tumbuh batang-batang tersier atau batang yang biasa untuk membuahkan anggur. Ini namanya batang tersier. Ini semuanya dibentuk dari tunas air. Semuanya ke kiri dan ke kanan. Batang tersier atau batang pembuahan. Jadi semakin banyak batang tersier, semakin banyak pula kesempatan untuk mendapatkan bunga-bunga anggur. Nah, beri anggur ini muncul dari batang tersier ya. Bunga-bunga juga ini dari tersier semuanya. Nah, potes pucuk itu ya, pembuahan potes pucuk itu setahu teman-teman yang masih benar-benar awal membuahkan anggur, kadang masih kebingungan. Mengira gini, ini misalnya ya, ini batang sekunder, kemudian ini tersier, terus ingin membuahkan potes pucuk, kemudian misalnya saya contohkan gini, ini dipotes benar-benar pucuk di sini misalnya ya, ini saya contohkan. Nah, dipotes di sini nanti buahnya muncul di sini, enggak gitu teman-teman, tapi melalui proses cell break terlebih dahulu. Jadi enggak seketika dipotes atau dipangkas pucuknya nanti keluar bunga, enggak begitu. Tapi melalui proses cell break atau pemberhentian nutrisi pada pucuk tersier dulu, nanti baru dipangkas pembuahan atau dipotes pucuknya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh lagi, ini tersier yang ingin dipotes pucuk. Kan ini sudah dibatasi panjang pucuknya, sudah dipangkas. Nanti akan tumbuh tunas air dan tunas airnya yang paling ujung dibatasi di 2 daun. Terus akan tumbuh dan tumbuh lagi, dipotes lagi dan seterusnya. Ini namanya di cell break ya teman-teman, tujuannya agar nutrisi generatif ngumpul di pucuk batang, otomatis nanti batang tersier dan matabat pembuahan akan cepat membesar pula, dan diharapkan saat dipangkas sekitar pucuknya akan pecah tunasnya dan mengeluarkan bunga. Agar potes pucuk keberhasilannya tinggi, pohon sudah dipupuk generatif dulu dalam waktu 1 bulan sebanyak 4 hingga 5 kali baru dilakukan potes pembuahan.
Nah, ini ada contoh lagi, batang tersier sudah dibatasi pertumbuhannya di 120 cm atau kalau dihitung daun di 20 daun. Dan akan tumbuh tunas air paling ujung di potes disisakan 2 daun. Untuk semua tunas air di tersier dipelihara, disisakan 1 daun, tujuannya agar mata tunas yang di tersier tidak pecah hingga nanti di potes pembuahan. Setelah itu kita akan pangkas, memilih di mata tunas yang bulat, jangan jauh-jauh dari pucuk. Ini dipangkas di sini saja, dan jangan lupa tunas air dibuang semua. Daun utama yang paling pucuk boleh dibuang, boleh tidak. Tujuannya pertumbuhannya agar fokus ke ujung mata tunas biar cepat pecah. Biasanya kalau pangkas pembuahan di batang hijau, dalam waktu seminggu sudah pecah mata tunasnya. Nah, nanti bunga akan muncul di sini ya, teman-teman. Jangan lupa semua tunas air yang di tersier dipangkas habis. Ini teman-teman yang sudah dipangkas pucuk. Ini ya, tersiernya kecil ya. Tapi keluar bunga juga. Nih, yang pecah itu dari tunas bat seperti ini. Ini bawah bunga. Seperti ini. Kemudian contoh lagi, nah ini. Pucuknya dipangkas atau dipotes, terus keluar buah di sini. Kemudian ada lagi ini, pucuknya ini dipangkas, ini keluar bunga lagi. Terus yang ini juga ya. Ini tersiernya kecil kan ya. Ini kemudian dipangkas pucuknya, dipangkas di sini. Terus batnya pecah, bawa bunga lagi. Ini buahnya. Nah, ini kemudian di sini ya dipangkas. Ini dipangkas. Kemudian pecah di sini, keluar bawa bunga lagi. Ini dua sekaligus bunganya. Nah, ini ada lagi teman-teman hasil pembuahan potes pucuk seperti ini. Ini sudah berbentuk peri anggur, kurang lebih 35-an hari setelah potes ya. Ini seperti ini. Pembuahan potes pucuk seperti ini bisa dibuahkan bertingkat atau dibuahkan berkelanjutan seperti ini. Nah, ini sama ya, sudah di SL break seperti ini. Kan ini setelah muncul buah. Terus kemudian tersiernya dipelihara, kemudian dihentikan lagi pucuknya di SL break seperti ini. Yang paling ujung disisakan 2 daun tunas airnya, ini sama ini. Nah, ini mata batnya masih utuh ya, ini ya mata batnya. Nah, ini mata batnya masih utuh. Nah, ini ya pembuahan bertingkat atau pembuahan berkelanjutan. Ini buahnya muncul seperti ini, tersiernya diteruskan, kemudian pucuknya dipangkas lagi, dihentikan, di SL break lagi. Paling ujung tunas air dipelihara 2 daun, nanti akan tumbuh dipotes lagi. Ini tumbuh dipotes lagi. Ini mata batnya masih utuh ya. Terus nanti akan dipotes pucuk lagi seperti ini contohnya. Nah, ini udah dibuang, ini tunas airnya. Nanti batnya akan pecah, di sini akan membawa bunga lagi. Gitu, sama prosesnya juga potes pucuk juga. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini tentang pembuahan potes pucuk. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, jangan lupa share dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.